اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kita awali dahulu pengajian kita dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tukhda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membaca kitab kita ini, Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, halaman 78, Syarafu salatil jama'ati, keutamaan salat berjamaah. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah ta'ala laha minal khasaisi wal fadail li salatil jamaati. Di antara keistimewaan, kemuliaan, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ja'alahu Allahu, Allah Ta'ala menjadikan laha baginya, minal khasais, bagi umat Nabi Muhammad itu, minal khasaisi wal fadaili, keistimewaan wal fadail, dan keutamaan li salatil jamaati, pada salat berjamaah. Jadi dalam salat berjamaah itu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keutamaan, banyak keistimewaan. Ini dalam bentuk apa? Mengutamakan umat Nabi Muhammad itu. Faminha anna salatal jama'ati tazidu ala salatir rajuli munfaridan
bahwa sesungguhnya solat jamaah itu tazidu, melebihi, ala salatir rajuli munfaridan, atas solatnya seseorang munfaridan, secara sendirian. Munfarid bi khamsin wa ishrina di'fan, dengan 25 kali lipat. Nah, ini pertama ya. Jadi solat berjamaah itu 25 kali lipat keutamaannya dibanding dengan solat sendirian. Itu yang pertama ya. Jadi solat jamaah melampaui nilainya solat orang yang dilakukan sendirian dengan 25 kali lipat. Kama sahha dzalika fil hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi riwayatin, dan ada pula riwayat an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi riwayat dari Abu Hurairah, dan juga riwayatnya ini bersumber dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, sembahyang berjamaah, afdalu min salatil fazzi, lebih utama dibanding dengan salat sendirian, bisab'in wa isrina darajatan, yaitu 27 derajat. Sab'in bisab'in wa isrina darajatan, 20 derajat. Tapi riwayatin, dan dalam riwayat lain, bi khamsin wa isrina darajatan, 25 derajat. Jadi ada dua riwayat. Kelebihan solat berjemaah ya dibanding dengan solat sendirian, dalam satu riwayat adalah sebanyak 25 kali lipat. Ada juga riwayat lain 27 derajat, 27. Jadi ada 25, ada 27. Semuanya itu diucapkan oleh Nabi. Jadi Nabi menyebutkan 25. Dan ada riwayat lain Nabi mengatakan 27. Nah, itu perbandingannya sembahyang dewean, sembahyang sendirian dengan sembahyang berjamaah. 20 kali, 25 kali dewean, baru sekali berjamaah, atau 27 kali, itu sekali berjamaah. Waqad ajaban Nawawi an hadzal khilaf bainar riwayataini, dan sesungguhnya telah menjawab Imam Nawawi an hadhil khilaf, tentang perbedaan ini. Mana perbedaannya? Baina ar-riwayataini, antara dua riwayat.
Jadi 2/4. Jadi Imam Nawawi memberikan tanggapan, memberikan penjelasan. Apa kata Imam Nawawi menanggapi dua riwayat ini? Menurut dua riwayat tadi, pertama ada yang nyebut 27 derajat dan satu riwayat 25. Jadi Imam Nawawi memberikan jawabannya, memberikan penjelasan. Apa kata beliau? Bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallina was salati. Hal tersebut, kata Imam Nawawi, yang demikian itu berbeda. Mana beda tadi? 27 dan 25. Bikhtilafi ahwalil musallina wassalati, karena adanya perbedaan kondisi orang yang sholat, ya, kondisi orang yang sholat, wassalati, dan sholat yang dilakukannya. Di situ perbedaannya tuh. Jadi perbedaan itu karena biikhtilafi ahwalil musallina wassalati, berbedanya ahwal, kondisi, keadaan al-musallin, pelaku. Bayakunu li ba'dihim khamsun wa isruna wa li ba'din sab'un wa isruna. Ada sebagian mereka mendapat 25 dan sebagian lagi mendapat 27. Ya, jadi ada yang dapat 27, ada yang dapat 25. Bihasabi kamalis salati. Ini berdasarkan kesempurnaan solatnya. Jadi lebih sempurna, kurang sempurna, disitulah berbeda dia dapatnya. Sempurna, full sempurnanya dapat 27, kurang dapat 25. Mana kesempurnaan solat itu? Wa muhafazatuhu ala hayatiha wa khusyu'iha wa kasrati jama'atiha. Orang yang solat itu muhafazatuhu ala hayatiha, dia menjaga solatnya, ala hayatiha, atas segala perbuatannya, wa khusyu'iha, khusyuknya, wa kasrati jama'atiha, dan banyaknya atau seringnya berjamaah. Itu berpengaruh juga. Orang solat berjamaah, yang satu sempurna solatnya. Macam mana sempurnanya? Dia menjaga kelakuan solat itu, pelaksanaan solat itu dijaganya, ya. Termasuk khusyu'iha, khusyuknya dijaganya. Wa kasrati jama'atiha, seringnya dia berjemaah, banyak berjemaahnya orang yang melaksanakan. Jadi perbedaan itu didapat tergantung kepada orang yang solat itu, ya. Nah, jadi kalau kurang sempurna solatnya, dapat dia 25. Kalau sempurna dapat 27. Wa fadliha wa syarafil buq'ati, dan keutamaannya dan juga kemuliaan tempatnya.
Nah, itu tergantung tempat juga mempengaruhi tempat solat itu. Jadi intinya, ya, yang pertama ini keutamaan solat berjamaah itu adalah keistimewaannya, nilai solat berjamaah dibanding dengan sendirian itu 25 atau 27 kali lipat. Itu yang pertama itu. Poin 1. Wa minha. Nah, jadi kalau kita lihat rugi kalau kita solatnya sendiri-sendirian. Ya. Yang kedua, maghfiratuz dzunub. Wahana penghapus dosa. Nah, jadi solat berjamaah itu sebagai wahana penghapus dosa. Dapat ampunan dosa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan solat berjamaah. An Utsman radhiyallahu annahu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu pernah mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Man tawaddoa, siapa yang berwuduk maka dia sempurnakan wuduknya, berwuduk dengan sempurna. Siapa yang berwuduk dengan sempurna, ya maksudnya yang sunnah-sunnah wuduk tu dikerjakan 3 kali, ya, setiap basuhan 3 kali. Apa lagi? Melebihi batas yang sudah ditetapkan, sunnahkan juga. Mendulukan yang kanan dari yang kiri, sunnah juga. Itu dikerjakan. Siapa yang melakukan itu, jadi di rumah dia berwuduk dengan sempurna, thumma masya ila salatin maktubatin, kemudian dia berjalan untuk melaksanakan solat fardu, fasallaha ma'al imam, maka dia melakukannya solat itu bersama imam. Artinya solatnya berjamaah. Jadi dari rumah berwudu dengan sempurna. Kalau kita tak di rumah berwudu, di masjid dilanggar berwudu, udah tu sembahyang dengan imam. Itu masuklah, ya. Apa ghufira lahu zambuhu, siapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian dia pergi berangkat ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid atau musola, langgar. Untuk apa? Untuk solat, menunaikan solat fardu. Dia solatnya bersama imam, artinya berjemaah itu. Ghufira lahu zambuhu, niscaya diampuni dosanya. Nah, itu dapat ampunan dosa. Kalau kita melakukan solat berjemaah itu, maka dikatakan tadi apa? Wahana, media, ya. Nah, media penghapus dosa. Dari Ibnu Abbas, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
atanil lailata atin min rabbi faqolali. Pada suatu malam ini ya, malam iko, aku didatangi sesuatu dari Tuhanku. Ada sesuatu yang datang. Faqolali, dia berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Itu yang datang tadi itu utusan Tuhan. Itu malaikat itu, ya tak? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Qultu, langsung aku jawab, kata Nabi, labbaika Rabbi wa sa'dai. Selamat datang. Qala, dia berkata, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Tahukah engkau apa yang didiskusikan, diperdebatkan al-mala'ul a'la oleh petinggi-petinggi malaikat. Jadi al-mala'ul a'la itu maksudnya petinggi-petinggi malaikat, pembesar-pembesar malaikat itu. Apa yang didiskusikannya? Wahai Muhammad, qultu, kata Nabi, la a'lamu, saya tidak tahu. Setelah dijawab oleh Nabi, ala a'lam, aku tidak tahu apa yang didebatkannya, apa yang didiskusikan oleh petinggi-petinggi malaikat. Fawadha'a yadahu baina katifayya, lalu yang datang tadi itu meletakkan tangannya antara dua pundakku. Tangannya letak di antara dua pundak, antara dua bahu. Hatta wajadtu bardaha baina sadyayya. Begitu dia meletakkan tangannya di dua pundak Nabi, wajadtu bardaha baina sadyayya, aku dapati bardaha, asa sejuk, terasa sejuk. Begitu tangannya nempel ke dua pundak, antara dua pundak Nabi tadi, kata Nabi, aku merasa wajadtu bardaha baina sadyayya, aku merasa sejuk di ini, antara dua ini, dado lah, di dado. Sejuk, siko sejuk. Jadi letakkan tangan di siko, jadi sejuk di depan siko. Itu kata Nabi. Fa'alimtu, begitu setelah dia meletakkan dua tangannya, fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ardh, lalu aku menjadi tahu apa yang terjadi di langit dan bumi. Dia buka anunya, hijab jadinya, ya. Au qala ma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi setelah tangannya tadi letakkan di antara dua apa ini pundak Nabi, kata Nabi, dia merasakan sejuknya di dada. Lalu aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi, atau apa yang terjadi bainal masyriq wal maghrib, apa yang terjadi antara timur dan barat. Jadi Nabi tahu itu, ya, melihat Nabi, tahu Nabi. Qala, yang datang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la,
Tanya lagi yang kedua. Hai Muhammad, tahu kau apakah yang didiskusikan, diperdebatkan oleh petinggi-petinggi malaikat. Di malaikat itu ada petinggi-petingginya juga. Ya, pembesar-pembesarnya negara juga, petinggi-petinggi negara ya. Itu kumpul-kumpul, debat, diskusi. Malaikatnya itu juga ada petinggi-petingginya. Nah, tahu kau, kata orang itu yang datang tadi, wahai Muhammad, kalau tadi Nabi menjawab la a'lam, sekarang Nabi menjawab qultu na'am. Yo, tahu, kata Nabi, tahu aku. Bid darajat wal kaffarat wa naqlil aqdam ilal jamaat. Yang diperbincangkan petinggi-petinggi malaikat itu setelah Nabi tahu adalah apa? Tentang derajat, sudah itu kafarat, pengampunan, kafarat ya, pengampunan, wa naqlil aqdam ilal jamaat, dan langkah-langkah kaki orang yang pergi menuju solat jamaah. Itu yang didebatnya. Berapa banyak itu didebat. Jadi pengampunan dosa, derajat orang yang melaksanakan solat berjamaah itu. Sudah itu apa lagi? Langkah-langkah kaki dari rumah tu menuju tempat solat berjamaah itu yang didebat. Berapa tu bagi berapa tu penilaian. Jadi itu ya. Jadi ibarat kau MTQ itu ada penilaian Dewan Hakim, didiskusikan berapa nilai ini. Gitu. Artinya apa? Nah, artinya yang kedua tadi, solat berjamaah itu adalah wahana penghapus dosa. Wa minha, yang ketiga, anna man hafadha 'alal jama'ati nala jaizataini. Orang yang menjaga salat berjamaah akan mendapat dua keberuntungan. Orang yang menjaga salat berjamaah artinya tu tak pernah ngelat-ngelat, tak pernah, tak ada bolong-bolong. Itu yang berat. Banyak kita bolong-bolong dulu ya. Tapi kalau malam kau dilanggar aku, malam esok dilanggar sana, tak ada bolong-bolong. Dah, tetaplah berjamaah itu. Ya tak? Malam kau hadir dilanggar siko, jemaah di siko. Malam besok tempat lain pula berjemaah lagi di situ. Itu namanya hafazah. Ya tak? Menjaga solat jamaahnya. Malam Senin lah kumpul pula di langgar lain pula jemaah lagi. Itu terus setiap malam itu, ya. Siang malam tak pernah. Kalau bolong-bolong belum tak ada masuk siko. Man hafaza alal jamaah nala jaizataini. Siapa yang menjaga solat berjamaah, dia akan mendapat dua keberuntungan. Dua macam keberuntungan. Keberuntungan pertama, awalan al-itqu minan nari wan najatu minha. Bebas dan selamat dari api neraka. Itu keberuntungan pertama. Ya. Apa? Bebas, al-itqu wan najatu. Bebas, selamat. Bebas dan selamat. Jadi beruntung itu. Kalau sudah dinyatakan bebas, selamat dari api neraka. Beruntung.
Yang kedua, sanian as-salamatu minan nifaq. Selamat dari kemunafikan. Minan nifaq. Selamat dari kemunafikan. Jadi ciri-ciri munafik tak ada di dia. Perilaku munafik tak ketik. Selamat dia. Apa cirinya orang munafik itu? 3. Dusta. Ya. Bercakapnya nyombong. Kalau berjanji mungkir. Kalau dititip amanat hianat. Itu bebas dia kalau orang yang membiasakan diri menjaga solat berjamaah itu, tekun berjamaah itu dipelihara Tuhan. Tak ada lagi itu sifat-sifat kemunafikan itu. Cakapnya jujur. Betul, benar ya. Kalau titipi amanat disampaikan. Kalau dia berjanji dipenuhi. Pakai insya Allah, tak pasti. Itu terpelihara lah tu. Kalau berjanji itu pasti. Orang undang awak. Besok tanggal 2, undang ke rumah. Guru, jam 7. Pasti aku datang. Itu dah ada tu. Siapa jaminan awak panjang umur? Tanggal 2 ke lagi. Siapa jamin kita sehat? Siapa jamin hari tak ada hujan lebat? Itu. Jadi digalang insya Allah. Aduh, itu orang macam Syaiun yang tak macam dia bisa jamin dirinya. Diundang, aku pasti datang. Jangan pasti. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan besok pasti aku ngerjakan ini. Jangan itu. Melainkan ucapkanlah insya Allah. Orang undang, besok saya ngundang guru tanggal 2 hari Minggu jam 7 pagi insya Allah. Itu. Pas kita berhalangan ada dosa lagi. Tapi kalau pasti dah tidak datang pula, itu adalah ciri munafiknya di situ. Atau awak berhutang dengan orang nagih. Gajian kaki tanggal 1 bulan muda, pasti aku bayar, pasti pula bayar. Dapat duit, gaji lah terima tanggal 1 ya. Narik ATM lah dapat gaji. Kawan datang, mula lah cari alas 10 kilo. Itu ini. Dapat antu buat bini. Alas macam-macam. Jadi saking gerak hati orang yang nagih tadi lah, kerap nagih. Aku tak tahu urusan itu ini, yang tahu dah aku duit aku bayar gini. Itu. Itu saking orang nagih hutang lah gerak hati nama itu. Ya tak? Saya dah tahu alasan kau sakit itu, tak tahu dah. Gini urusannya hutang bayar. Lah sekian bulan, setengah tahun tak bayar. Jadi jangan janji bungkir, bayar hutang tu bayar. Itu ada orang tu hobi berhutang tapi tak ada hobi bayar. Itu. Kalau berhutang bayar. Nah, kau hobi berhutang. Sekali kau merokok, hutang tak kau siko. Lah sepak okok hutang situ. Habis tu kemaluan dewek pindah toko lain atau toko dunia kau buat berhutang rokok. Maka jangan merokok lagi kalau siapa nak berhutang. Jadi orang menjaga solat berjamaah itu dijaga Tuhan, ya, dapat keberuntungan, selamat dari kemunafikan. Jadi ciri-ciri orang munafik itu terpelihara dia. Wattazabzubu fi adabiddin, dan selamat dia dari keraguan-raguan
terhadap etika agama, ragu tentang etika yang ditetapkan dalam agama, ragu, piyo tidak cocok lah, itu cocok, itu ragu-ragu. Tapi kalau orang yang menjaga solat berjamaah itu, dia dah ada ragu lagi. Kalau sudah konsep etikanya itu dari Islam, dari Al-Quran dan hadis, itu sudah ada ragu-ragu lagi. Mesti diikuti. Sami'na wa ata'na. Wa taharatul qalbi lillahi, termasuk keselamatan yang kedua ini, keberuntungan yang kedua, dia selamat. Apa selamatnya? Dalam bentuk hatinya suci untuk menghadap Allah. Menghadap Allah itu dalam keadaan hatinya bersih, tak ada kotoran, tak ada noda-noda dosa, ya. Jadi bersih menghadap Allah. Wal iqbalu ala ta'atillah bi ikhlasin, menerima untuk ketaatan kepada Allah, artinya melaksanakan ketaatan kepada Allah bi ikhlasin, dengan ikhlas, melakukan ketaatan, berbuat baik, berbuat taat, melaksanakan perintah Allah itu dengan penuh keikhlasan, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur, ya. Dia melakukan ketaatan bukan karena riya. Dia ngaji, hadir ke masjid bukan karena riya. Menghadiri majlis taklim bukan sum'ah. Menghadiri majlis taklim bukan karena ujub. Itu hilang kalau itu. Semuanya dilakukan karena Allah, ya. Ikhlas karena Allah, bersih. Tak ada embel-embel itu ini tak. Kalau menghadiri majlis taklim karena malu, bukan ikhlas. Orang di komplek itu kok ngaji kalau awak dewek tak malu. Malu yang dapat. Fadilah yang dijamin dalam majlis taklim, menghadiri majlis taklim itu tak dapat. Cuma tertutup malu itulah. Dek nak asal orang kami tu ngaji awak dak bayulah. Basinglah. Basinglah pula tu ngaji tu basinglah. Jadi nak ngaji tu, menghadiri pengajian tu ikhlas kerana Allah. Itu. Kerana mendekatkan diri kepada Allah. Kerana melaksanakan perintah Allah. Menuntut ilmu itu kan perintah Allah. Bukan kerana malu, bukan kerana dah enak. Kaki kucilkan orang awak. Itu dah ada buang. Ujungnya basinglah pergi ke lah masjid ngaji juga basinglah ngaji. Basinglah ngaji tu tak nak dia. Yang dapat apa? Basinglah dapat ni. Wa nurun yuda'u fis sadri. Apa lagi yang didapat? Keberuntungannya, poin 2 ini. Ada cahaya diletakkan, dititipkan di dadanya. Yastadi'u bihi al-mu'min. Cahaya itu menerangi orang-orang mukmin. Dengan cahaya yang dititipkan di hati, di dada kita, orang mukmin yang menjaga solat berjamaah itu, fayatakhalla 'anir razail, maka terlepaslah dia 'anir razail, dari perilaku-perilaku yang hina. Jadi tak ada perilakunya yang hina. Sepak terjangnya, tutur katanya, perilakunya, ucapannya, semuanya terpuji. Wa yatruku saghairadz dzunubi wa kabairaha, dan dia meninggalkan dosa-dosa, baik yang kecil apalagi yang besar-besar. Itu keberuntungannya, ya. Orang yang menjaga
solat berjamaahnya itu. Dari hadis Nabi, faqad jaa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Ada keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Ini yang dimaksud dengan menjaga, memelihara solat berjamaah itu, barang siapa, kata Nabi, ya, barang siapa melaksanakan solat, barang siapa semayang lillahi, semayangnya itu karena Allah, itu ya, ikhlas, bukan karena malu. Itu tadi ya. Arba'ina yauman, 40 hari. Itu baru menjaga sembahyang berjamaah. Kalau bolong-bolong tak sampai 40 hari. Atau Senin Kemis. Ini tidak. Arba'ina yauman fi jama'atin. 40 hari solat berjamaahnya. Masuklah malam. 40 hari. Sini sebut yauman, berjamaah. Yudrikut takbiratal ula, mendapatkan takbir pertama. Iko banyak lemas sebuk. Ini tidak. 40 hari itu, ya, takbir pertama, takbiratul ihram tu dapat nampak imam, kutiba lahu bara'atani, dicatat baginya terbebas, bara'atani, selamat, ya, dicatat baginya selamat atau terbebas, 2 kebebasan, 2 keselamatan. Bara'atun minan nar, selamat dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan selamat dari kemunafikan. 2 tu jaminannya. Berapa banyak lama tadi? 40 hari. Ya. 40 hari. Selama itu semayangnya, berjamaahnya tetap mendapatkan takbiratul ihram, ya, serempak mengikuti takbir pertama, Allahu Akbar, kata imam, kita belakang Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya imam rakaat kedua, tak ada masuk sini. Jadi berat, ya. Jaminannya pun besar juga tu, bebas dari api neraka, bebas dari kemunafikan. Hadis yang kedua. Satu lagi. Hadis yang kedua ini, waja'a aidan an Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Man shalla fi masjidin jama'atan, siapa yang sembahyang, siapa yang solat di masjid, musalla, boleh juga lah, langgar, ya, surau, jama'atan, secara berjamaah, arba'ina lailatan, 40. Tapi sini sebut Nabi lailatan. Kalau yang tak di atas tadi, yauman, 40 hari.
La tafutuhur rak'atul ula, tidak keluputan rakaat pertama min salatil isya'i, tidak keluputan rakaat pertama min salatil isya'i, waktu salat isya. Jadi salat isyanya tidak ada keluputan rakaat pertama. Kataballahu lahu biha itqan minan nar, niscaya Allah catat baginya, tulis baginya dengan salat berjemaah itu tadi itqan minan nar, bebas, selamat dari api neraka. Memang berat itu ya. Namanya menjaga solat berjamaah. Kalau lagi bolong-bolongan tu tak ada menjaga tu. 40 hari kata Nabi, 40 hari sembahyang berjamaahnya. Full. Iko mano bolong-bolong, udah tu datang lambat terus. Tak pernah lah ada masbuk. Masbuk tu lumayan juga lah. Apa nama tahiyat akhir terus dapatnya. Tahiyat akhir masuk. Tahiyat akhir masuk. Wah. Sekali-kali masih mending juga lah ya. Kau tak lah jadi tren. Pastilah kata orang tu, kalau si anu tu lah masuk langgar tu hampir selesai tu sembahyang tu. Jangan ditanda orang awak macam itu. Ya. Jangan ditanda orang macam tu. Tak ada elok. Dicap kawan. Jadi tu lah datang ke langgar tu, bentar lagi assalamualaikum lah imam tu. Tak dapat. Mana dapat jaminan ni kau? Pahala jamaahnya dapat. Ya, nanti pada hadis berikut kita jelaskan pula. Jadi untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Beberapa item fadilah keutamaan salat berjamaah yang ini dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini. Jadi kita ini diistimewakan Tuhan karena nabi kita itu nabi istimewa, ya, diistimewakan Allah, maka umatnya juga kita ini juga mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antara lain diberikan dalam hal salat berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan apa kita sampaikan malam hari ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaatnya bagi kita dan dikuatkan hati kita, semangat kita untuk melaksanakan solat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.